Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2. Habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi ingat, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang. Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri ya, anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar salah-salah malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setip tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada mau kasih contoh sih? Kan kamu nilai tambahan nih. Jelek. Wala, sel. Jelek ya? Ibu juga nyadar sih. Tapi, itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Bu Tifa kenapa lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu saya panggil Ustadz buat dia? Pada! Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan! Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal ya, lihat. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Nih ya, lihat. Ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, tukupnya mau ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu kan berhenti yang benar sampai jam ibu selesai. Hah? Yang gak hafal Velocity Pro Max gak boleh ikut acara bukber. Juliet. Dusta. Apa, Pak? Tiap, itu apa? Oh, kupu-kupu, Pak. Juliet, Kenapa, Pak? itu apa itu? Itu kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu. Duh. Juliet, Apalagi, Bapak? itu apa, nak? Bapak, itu kupu-kupu. Kupu-kupu. Berapa kali sih Juliet harus jawab? Bapak bisa denger gak? Juliet udah bilang kupu-kupu. Dah lah, Juliet capek. Oh Mike, Snow mana? Adil, kamu tuh Snow, terus kamu gak boleh kayak gitu sama bapak kamu. Kamu gak tahu dulu waktu kamu kecil itu. Bapak, itu apa, Pak? Kupu-kupu. Itu apa, Pak? Iya, namanya kupu-kupu. Itu, Pak, itu. Kupu-kupu. Itu di situ. Yaitu kupu-kupu. 40 kali kamu bertanya, 40 kali pula bapakmu selalu menjawab dengan senyuman yang sama. Bapakmu baru bertanya padamu 3 kali, lantas kamu. Cantik kayak kamu, nak. Maafin Juliet ya, Pak. Buset, IFP Alexa tembus sampai 3,3 M, woy. Serius? Kentut tiduran doang? Kentut di bulan, Tifa? Ya maaf, kuping gue ketuker sama cantolan kuali lima gue soalnya. Tapi ngapain, woi? Kentut sampai di bulan, jauh aja, biar nggak bau ya. Ih, Tifa, you kok jorok banget sih? Jadi cewek itu harus kayak Mimi yang anggunli dan bertutur kata sopan, you know? Apa lu jadi boleh nyasar dah? Lagian wajar lah kentut, kita kan manusia. Oh iya, gue lupa. Lo tuh siluman ubur-ubur ya, yang kalau kentut tuh keluarnya tinta. Tinta satu malam. Cinta, gue sepak juga tuh pala. Sorry ya, tapi muka-muka kayak kalian tuh nggak pantas. Sok-sokan mau jadi selebtok. Mimi yakin pasti pada langsung swipe. Soalnya mereka semua itu mau muka-mukanya kayak Mimi, yang natural di depan kamera. Udah pernah ditipu kamera belum lu? Sabar, Tifa, sabar. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok bikin tren TikTok? Mimi coba ah. Kancut liburan. Hashtag Mimi tercantik, hashtag pasti FYP. Snow lihat deh, Mimi udah posting loh. Kamu gak mau apa jadi cowok pertama yang nge-like video Mimi sebelum jutaan cowok lainnya? Gua gak mau menodai mata gua.
Indonesia banget. Asik, malam minggu ini nginep bareng Juliet. Helena, kebayang nggak kalau kamu nemuin foto ini di galeri HP? Apaan tuh? Kok penampakan gitu? Bulan September tahun lalu di Westville, Ohio, ada seorang ibu yang bernama Candace O'Reilly. Kebetulan malam itu sang ibu ada acara, jadi dia nelpon jasa babysitter buat ngasuh anak laki-lakinya, Jacob. Di tengah acara, ibunya dapat chat dari Jacob yang ngadu kalau babysitternya bertingkah aneh. Aneh gimana? Dia benar-benar nempelin dan ngikutin semua gerak-gerik Jacob sambil bilang, udah waktunya, udah waktunya, udah waktunya, berulang-ulang terus-menerus tanpa henti. Ih, kok serem sih? Terus ibunya? Ibunya tahu si Jacob ini suka iseng, jadi ya nggak terlalu ditanggepin. Dia pikir, paling coba lagi prank doang. Tapi begitu ibunya pulang ke rumah, Kok feelingku nggak enak ya? pintu rumahnya terbuka lebar, seluruh isi rumah porak-poranda berantakan, kayak ada yang habis maling gitu. Jacobnya? Hilang. Waduh. Setelah polisi melakukan pencarian selama 2 minggu, akhirnya HP Jacob ditemukan di sela sofa. Lalu di dalamnya terdapat foto ini. Astaga. Dan yang paling mengerikan adalah Jacob masih tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Satpam sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Satpam adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Satpam diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Itulah alasannya mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... Jam 6, masih banyak waktu buat kerjain tugas kemarin. Luna, lo udah datang? Pagi bener. PR bahasa lo udah? Ya udah, gue kelarin dulu. Lo juga mendingan buru deh, daripada ntar dihukum. Lo tau kan kalau boros ngereok. Selesai. Baru jam 6.15. Kok tiba-tiba dingin ya? Emang sepi ya kelas kalau pagi gini? Duh, mana perut gue lapar lagi. Gue mau turun ke kantin bawah jajan. Lo mau ikut gak? Gue tinggal nih ya. Isengin Hati-hati sendirian di kelas. Nanti ada hantu loh. Bercanda. Dah. Jajan apa ya enaknya? Juliet. Luna, mau kemana? Ikut dong, tapi temenin gue tartas dulu ya. Tunggu bentar, tadi bukannya Luna di kelas ya? Wih, kelas masih kosong. Tumben amat tuh rajin datang paling pertama. Terus tadi yang duduk di sebelah gue siapa? Kamu gak sadar ya? Wih, rasa banyak banget. Axel bikin yuk yang kasih aba-aba kalau udah siap. Gimana tuh aba-abanya? Gini? Bukan, ini tuh dance joget gitu. Aku nggak bisa. Pertama, kau merasakan apa yang kurasakan. Aku juga. Yang bener Axel, ikutin, jangan ngomong ulang. Habis itu, tanpa lagu ku bilang kamu yang paling paham aku. 2 jadi 1, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Terus? Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Perasaan belum malam? Axel! Iya. Kamu paling bright, Syah, kamu paling muah. Go, let's go! Ku merasakan apa yang kau rasakan.
Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Tua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, apa-apa. Hai semuanya, apa kabar? Kangen gak sama aku? Maaf, nggak nerima sumbangan. Ih, gak sopan banget sih nih bocah kemil. Tante siapa ya? It's no. Tante. Panggil kakak. Banyak cowok yang bilang kalau aku itu masih kelihatan ke anak SMA tahu. By the way, ini masih rumah Tifa kan? Kakak itu teman Tifa pas sekolah dulu. Astagfirullahaladzim, silman ubur-ubur. Baru juga sehari lebaran udah paksa nggak jadi setan. Mama kenal. Mama, jadi dia anak kamu. Pantas kalian sama-sama norak dan kampungan. Nggak kayak Mimi yang selalu tampil anggun dan natural. Dilihat-lihat, Tante mirip sama Viola nonton kemarin di TV. Ya kan, emang muka Mimi itu mahal kayak artis papan atas. Yang cantik, alami, nggak dibuat-buat, apa adanya. Lo udah pernah kena sirup gua ketupat belum? Hajar mah hajar. Bentar deh, tapi kamu nonton acara apaan emangnya, penasaran mama? Sirkus kebun binatang. Dasar anak ada akhlak, kurang ajar banget sih kamu. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Kawan kau kah? Nggak tahu mak, kayaknya jasa sedot WC keliling deh. Oh, jadi ini nyokap lo. Kalian sekeluarga emang gak berkelas ya? Masa lebaran gini pakai daster? Ih, nggak banget deh. Kamu kupakai kain kapan? Sembarangan tetap saja kau, dasar ini kayak apa tahu? iPhone kamu iPhone berapa tuh, Celo? Ini iPhone 16 Pro Max, tapi ini HP Koko, punya celo yang 15. Wah, anak Sultan emang beda. Itu pasti mahal ya, Celo? Kalah deh HP gue. Oh iya, Celo, kita kan dipanggil sama Bu Tifa tadi. Matang, yuk ya bu, daripada nanti kita disemprot. Kesempatan nih, kapan lagi bisa punya 2 iPhone? Gak ada yang lihat kan? Sekarang ini jadi milik aku deh. Loh, HP celo mana? Kok hilang sih? Ada yang lihat nggak? Terakhir celo taruh di atas meja. Woi, jangan ngeprank lah, nggak lucu tahu. Ada yang panik nih, makanya jadi orang tuh jangan sok pamer. Udah, sekarang ibu bakal kunci pintunya dan periksa masing-masing dari kalian. Tapi dengan satu syarat, sebelum ibu mulai nyari, ibu mau kalian semua tutup mata. Baik, Bu. Oke, kalian boleh buka mata sekarang. Ibu udah nemu. Bener ini punya kamu. Iya bu, bener. Nih, Makasih ya bu, maaf udah bikin ibu repot. baik, mari kita lanjutkan pelajarannya. Buka buku cetak kalian halaman 20. Loh Ais, udah sore gini kamu belum pulang? Kenapa ibu nggak bilang siapa yang ngambil? Ibu juga nggak marahin saya atau mempermalukan saya di depan teman-teman. Soalnya sewaktu menggeledah tadi, ibu sengaja ikut menutup mata ibu supaya ibu nggak tahu siapa pelakunya. Ibu nggak mau ngerasa kecewa. Ibu percaya setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Mereka pasti pernah hilaf. Dan ibu sangat mencintai semua murid-murid ibu. Diva, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo?